Setiap waktu keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferdi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Pagi yang cerah baik. ini. Baik. Kemarin Pak Ferdi sempat WA saya ya, katanya ada yang mau diomongin nih. Ada apa Pak Ferdi? Iya Bu, itu ada murid saya yang namanya Riko Dimas Theo. Itu 1 minggu belakangan itu sering terlambat itu Bu. Hampir setiap hari terlambat ke sekolah. Jadi ini menurut saya mengganggu kayaknya itu terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, Pak Ferdi ingin membicarakan muridnya yang bernama Riko ya, bernama Riko karena sering telat ke sekolah dan mengganggu aktivitas di sekolah. Baik, itu mau bercerita itu ya. Kira-kira nih Pak, kenapa bisa menyebabkan seperti itu, Riko Pak? Mungkin menurut yang saya dengar dari temannya, dari Alvin, itu mbaknya Bu. Jadi mbaknya akan sekolah SMA. Jadi mbaknya kemungkinan yang kesiangan bangunnya. Jadi Riko itu ikut kesiangan juga Bu, karena yang nganter itu mbaknya Riko yang sekolah SMA. Oh begitu Pak. Kalau menurut Pak Ferdi, situasi yang dialami Riko terlambat ke sekolah karena berkaitan dengan mbaknya yang kebangun kesiangan ya, jadi telat mengantarkan Riko ke sekolah. Begitu Pak. Benar Bu. Baiklah, kalau begitu, menurut Pak Ferdi, peran yang ideal sebagai murid gitu Pak, bagaimana? Ya menurut saya itu harus disiplin Bu. Jadi saya maunya itu Riko menjadi siswa yang seperti dulu, disiplin, tepat waktu, kemudian bisa menghargai waktu itu menurut saya. Baik, Riko sempat dulu disiplin ya Pak ya? Benar Bu, dulunya itu rajin, datangnya tepat waktu. Baik. Mulai kapan itu Pak? Situasinya berubah seperti itu, telat ke sekolah? Ya 2 mingguan itu Bu. 2 mingguan. Oh baik Pak, menurut Pak Ferdi kondisi idealnya murid itu bisa disiplin, menghargai waktu ya Pak ya, dan ingin membantu Riko kembali ke sebelum 2 bulan ini ya, Riko menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu. Begitu ya Pak ya. Sekali. Betul.
Nah, sekarang Pak, kalau seumpamanya tadi kan Pak Ferdi mempunyai keadaan ideal tentang peran murid seperti apa yang ideal. Kalau menurut Pak Ferdi, peran murid yang ideal itu adalah murid yang disiplin. Nah, ketika dinilai atau dipetakan dalam skala, tentunya peran murid yang ideal itu ada di skala 10 gitu ya Pak ya? Betul. Betul. Nah, sekarang menurut Pak Ferdi, jika dipetakan ke dalam skala, risiko itu dipetakan di skala yang di angka berapa, Pak? Kalau saya melihat yang terjadi pada saat ini itu risiko karena sampai tiap hari itu di skala hari terlambat ya itu di skala 5 itu. Wah, skala 5 ya Pak ya? Ya. Skala 5, baik, skala 5. Dalam situasi kedua bulan ini yang sering telat ke sekolah dan tentunya tidak bisa menghargai waktu, Riko ditetapkan di skala 5 oleh Pak Ferdi selaku wali kelasnya ya Pak ya? Dengan guru kelas kan Pak? Iya, betul. Nah sekarang harapan Pak Ferdi, Riko itu inginnya di skala berapa harapan Pak Ferdi ke depan? Kalau inginnya saya dari 5 itu ya paling tidak di skala 8 lah. Skala jadi, 8. Ya. Ya, jadi kenapa Pak? Jadi intinya yang penting Riko itu apa ya? Kembali disiplin, tidak telat lagi, itu yang harapan dari saya seperti itu. Baik Pak, harapannya Pak Ferdi yang awalnya Riko di skala 5 menjadi skala 8. Nah tentunya Pak, itu kan sebuah harapan. Nah, dalam sebuah harapan pasti ada sesuatu yang sehingga kita bisa mencapai harapan itu, sehingga kita bisa memenuhi harapan Pak Ferdi. Nah, yang saya tanyakan sekarang Pak, apa yang akan dilakukan Pak Ferdi untuk membantu Riko untuk mencapai harapan Pak Ferdi sehingga Riko bisa berada di skala 8? Baik Bu, yang pertama saya akan berbicara dengan Riko dari hati ke hati Bu ya, tentang bagaimana pentingnya disiplin, datang tepat waktu, bisa menghargai waktu. Itu yang pertama Bu, sehingga nanti bisa ada kesadaran atau motivasi dalam diri Riko itu sendiri. Itu. Baik, yang pertama, Pak Ferdi, yang ingin dilakukan Pak Ferdi selaku wali kelasnya Riko, berbicara dengan Riko dari hati ke hati tentang disiplin atau menghargai waktu sehingga ada kesadaran diri dalam diri Riko ya Pak ya, begitu? Ya, betul Ibu. Kira-kira nih Pak, ini kan yang Ferdi akan lakukan. Menurut Pak Ferdi, adakah alternatif atau solusi lain yang ingin dilakukan untuk lebih mencapai harapan Pak Ferdi itu biar lebih berhasil lagi? Apa ya? Oh ya, ada Bu. Saya ingin yang saya lakukan itu ya silaturahmi ke rumahnya Riko. Jadi bisa bertemu dengan orang tuanya, dengan kakaknya, yang nantinya harapan saya itu akan berhasil. Riko itu tidak akan lagi terlambat ke sekolah. Itu yang saya lakukan. Masya Allah, betul Pak, ini rencana luar biasa sekali Pak ya. Selain bicara dari hati ke hati, alternatif lain yang lebih spesifik lagi, Bapak mengunjungi ke rumah Riko ya untuk membicarakan hal ini bersama orang tua dan kakak.
Nah, itu kan rencana Pak Ferdi ya. Tentunya sebuah rencana itu tidak akan berhasil atau tidak akan diketahui hasilnya tanpa adanya sebuah aksi, Pak. Nah, sekarang Pak ya, yang saya tanyakan pada Pak Ferdi, kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan bersama Pak Ferdi? Kapan, Pak? Rencananya ya secepatnya, Bu. Besok atau besok lusa. Secepatnya ya, intinya ya besok tidak berlarut-larut itu. atau besok lusa. Besok berarti hari Rabu ya, Pak ya? Iya, Bu. Baik, Pak. Ini rencana Pak Ferdi hari Rabu. Nah, sekarang Pak, menurut Pak Ferdi, kira-kira siapa yang mau dilibatkan lagi, Pak? Yang mau dilibatkan untuk mengatasi masalah ini? Siapa kira-kira yang mau dilibatkan oleh Pak Ferdi untuk membantu atau mendukung terselesaikannya permasalahan yang Pak Ferdi alami? Siapa ya? Mungkin kepala sekolah. Bisa saya Kepala sekolah. jadikan untuk apa ya? Bisa sharing karena ini juga masalah tentang murid kita. Paling tidak kepala sekolah juga tahu, Ibu, juga apa permasalahan yang ada di sekolah kita, murid kita seperti itu. Yang dilibatkan berarti yang dilibatkan kepala sekolah ya, Pak ya. Adakah pihak-pihak terkait lainnya, Pak, untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami Pak Ferdi? Adakah pihak-pihak terkait lainnya yang akan dilibatkan? Yang dilibatkan tadi selain kepala sekolah ya tadi orang tua Riko. Orang tua, ya betul. Kakak terutama dengan kakaknya Riko. Bagaimana nanti kakaknya Riko bisa bangun lebih pagi lagi sehingga Riko nanti akan kembali kepada ya seperti dulu lagi, Bu, bisa disiplin lagi seperti itu. Iya Pak. Baik Pak. Kalau seperti itu berarti rencananya melibatkan selain kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah ya Pak ya, orang tua dan kakak dari Riko sendiri. Betul. Nah, sekarang hal yang tadi kan Pak Ferdi mempunyai dua kemungkinan penyelesaian atas permasalahan Pak Ferdi. Yang pertama berbicara dari hati ke hati, yang kedua mengunjungi Riko ke rumahnya secara langsung. Kira-kira Pak, mana yang akan lebih diutamakan untuk dilakukan sesegera mungkin? Mana yang lebih diutamakan, Pak? Atau bisa dua-duanya? Kalau menurut saya itu bisa kedua-duanya, Ibu, karena ini menurut saya sama-sama penting. Berbicara dengan Riko dan juga besoknya juga saya bisa langsung silaturahmi ke orang tuanya Riko seperti itu. Oh, berarti Pak, hari Rabunya bicara dulu dengan Riko ya, dari hati di sekolah ya. Terus besoknya, berarti hari Kamisnya ya Pak ya, Pak Ferdi mau mengunjungi ke rumah orang tuanya. Baik Pak. Oh, saya mau nanya jamnya Pak. Jamnya. Hari Kamis kan ya Pak ya. Jamnya untuk mengunjungi ke rumah orang tuanya? Mungkin setelah jam mengajar atau sore lah. Setelah siangnya. Ya, kalau siang itu kalau orang tuanya Riko kan bertani. Jadi takutnya tidak ada orangnya di rumahnya. Jadi saya ngambil alternatif sore jam 4:30 itu biasanya kalau di desa atau di daerahnya rumahnya Riko dan sekitarnya itu sudah ada semua kalau sore. Itu Pak, bagus Pak. Pak Ferdi punya permasalahan dan penyelesaiannya tanpa mengganggu profesi Bapak Ferdi. Kalau yang langsung bicara dari hati ke hati pada Riko, kapan akan dilaksanakan Pak? Mungkin kapan? Waktu idealnya Pak? Iya. Hari Rabunya jam istirahat, tapi di jam bukan di ruang kantor, Bu. Jadi
Jadi saya Iya. pilih suasana yang enak, tempat atau di mana ya, intinya yang membuat tidak merasa dihakimi itu Riko. Wah, Bisa ya betul. enjoy aja itu. Betul, Masya Allah. Berarti Pak Ferdi benar-benar memahami ya, benar-benar memahami agar anak itu merasa tidak dihakimi dan dia bisa bebas menjawab apa pertanyaan yang dilontarkan oleh jenengan ya Pak ya. Contohnya di mana Pak? Seperti di taman mungkin? Kalau jam istirahat di sekolah itu kan, di belakang sekolah itu kan kita punya apa istilahnya ya, atau halaman yang luas, yang rindang dan juga sejuk. Di sana kan banyak pohon seperti pohon mente, mangga dan lain-lainnya. Saya mengambil percakapan itu di sana itu biar apa suasananya enak, terus rindang, nyaman. Itu biar apa ya, supaya Riko itu misalnya ya bisa menjawab dengan rileks, santai dan terbuka itu. Baik Pak, bisa saya pahami. Di taman berkebun mungkin ya Pak? Iya Bu. Baik. Kira-kira nih Pak ya, apa mungkin yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Alhamdulillah, saya sangat tegas sekarang karena dari awal saya sebenarnya kebingungan Bu, bagaimana caranya itu supaya Riko itu bisa kembali seperti dulu ya. Jadi setelah percakapan ini saya bisa mengambil kesimpulan ya, saya bisa mengembalikan Riko seperti dulu, yaitu yang pertama dengan ya, berbicara dari hati ke hati, dan kemudian juga saya akan silaturahmi ke orang tuanya Riko. Apa yang terjadi saya akan mempelajarinya dan akan apa istilahnya ya, mencari solusi dari yang sudah terjadi itu Bu. Baik Pak, awalnya bingung ya Pak Ferdi ya. Sekarang lega ya Pak ya, lega ya Pak ya. Bagaimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Padahal Pak Ferdi mengira setelah bercakap-cakap dengan saya, Pak Ferdi yang menemukan solusinya sendiri. Saya cuman menjembatani Pak Ferdi sendiri ya tentang permasalahan muridnya yang bernama Riko yang sering telat sekolah. Pak Ferdi sendiri yang identifikasi apa yang menjadi penyebabnya, dan sekarang Pak Ferdi sendiri yang menentukan solusinya. Masya Allah, Pak Ferdi benar-benar guru kelas. Ngajar kelas berapa Pak? Kelas rendah ya Pak? Kelas tinggi atau? Ya Bu, ngajar kelas 2. Ajar kelas 2, cocok banget ini untuk guru kelas fase A ya Pak ya, kelas 3 ya Pak ya, karena benar-benar mau mengerti dan memahami murid-muridnya, terutama saat tadi ya Pak ya, untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada Riko, biar Riko itu tidak merasa dihakimi. Pak Ferdi membawa ke tempat-tempat yang pesannya membawa perasaan rileks agar Riko itu tidak merasa takut, gugup dan was-was ya Pak ya. Betul Bu. Berarti Pak Ferdi sudah menemukan sendiri solusinya ya Pak ya, dan Pak Ferdi sekarang sudah menjadi lega ya Pak ya. Nah, sekarang Pak, kita ketemu lagi hari Rabu kan Pak Ferdi masih mau bicara dari hati ke hati ya sama Riko ya. Hari Kamisnya Pak Ferdi mau mengunjungi keluarganya ke rumahnya Riko, mau menemui bapak, ibu, dan kakaknya Riko. Nah, berarti kalau hari Jumat saya juga ada acara. Kebetulan Pak, berarti kita ketemu kembali pada hari Sabtu ya Pak ya. Saya ingin mengetahui cerita-cerita tentang aksi-aksi Pak Ferdi yang luar biasa yang telah dilaksanakan oleh murid Ferdi yang bernama Riko. Saya doakan semoga lancar dan semoga sesuai dengan harapan Pak Ferdi.
yaitu bisa menghargai waktu, bisa lebih disiplin, dan datang ke sekolah tepat waktu. Dan tentunya kakaknya juga bisa tidak bangun siang ya, dengan bekerja sama tadi dengan orang tuanya ya. Mungkin minta bantuan ya pada orang tuanya untuk mengingatkan kakaknya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Itu saja Bapak ya. Saya akhiri Terima kasih Pak. juga Bu. Ya. Iya, sami-sami Pak. Saya senang bisa membantu Pak Ferdi untuk mengatasi masalah Pak Ferdi yang Pak Ferdi bisa identifikasi sendiri dan bisa cari solusinya sendiri. Semangat Bapak untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengembalikan karakter-karakter anak didik kita menjadi karakter yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah Pak, baik, tapi rada-rada sedikit tidak baik Pak. Oh, ya. Baik Bu Nurul. Nah, kita percakapannya ya tidak lama ya Bu Nurul. Iya. Terus apa kok Bu Nurul itu mengatakan tidak baik? Coba bisa kita bercakap-cakap sebentar. Saya sebenarnya sehat Pak, sehat. Tapi kenapa saya bilang tadi saat ditanya kabar itu tidak baik? Karena saya mempunyai sedikit masalah yang mengganggu Pak. Namanya Alvin. Siapa Bu? Alvin Pak. Oh ya, Alvin. Iya, Iya, saya Bu. lihat semuanya Alvin. Nah, Alvin itu Pak ya, datang terlambat ke sekolah, kadang sampai bolos ke sekolah, dan dia juga jarang mengerjakan tugas Pak, hampir di semua mata pelajaran. Berarti murid Ibu Alvin itu sering datang terlambat ya Bu? Terus Iya, benar Pak. jarang mengerjakan tugas juga Bu? Iya, jarang mengerjakan tugas juga. Hampir di semua pelajaran bahkan Pak. Oh iya Bu, di semua pelajaran. Iya. Baik Ibu. Kira-kira Ibu ingin Alvin menjadi murid yang bagaimana menurut Ibu? Murid ideal seperti apa harapan Ibu? Saya inginnya Pak ya, Alvin itu seperti apa? Saya inginnya tentunya Pak, Alvin itu memenuhi kriteria dia sebagai murid yang baik. Di mana peran murid yang baik itu belajar dengan bersungguh-sungguh, datang ke sekolah tepat waktu, mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah dan juga di kelas. Itu Pak, karena saya ingin membentuk karakter pada anak saya Alvin ini Pak. Oh, baik. Tapi tujuan dari pembicaraan kita hari ini yaitu ya, peran murid yang baik. Betul Ibu? Bisa mematuhi peraturan. Ya. Ya, betul. Baik Ibu. Menurut Ibu, kira-kira peran murid yang baik itu seperti apa? Murid yang baik kalau menurut saya Pak, lebih simpel saja. Menurut saya murid yang baik itu adalah murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Mempunyai 6 elemen itu tadi Pak, ada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkepentingan global, dan kolaboratif. Luar biasa sekali ini Bu Nurul ya. Jadi keinginan Bu Nurul ini ingin memiliki murid atau intinya Alvin ya Bu. Alvin ini bisa memiliki karakter yang berprofil belajar
Pancasila. Iya, betul Pak. Baik Ibu. Terus kira-kira ini ya, apa Bu yang menyebabkan Alvin itu jarang atau sering terlambat ke sekolah, tidak, dan juga jarang mengerjakan tugas yang diberikan? Kira-kira apa ini? Kalau sering datang terlambat ke sekolah atau kadang sering bolos Pak ya, mungkin menurut saya Pak ya, kan setahu saya Alvin itu anak dari kepala desa, bapak ibunya kepala desa mungkin. Alvin itu selalu dimanja mungkin, jadinya Alvin itu merasa ingin melakukan semua hal untuk dia. Dan lagi Pak, saya katanya murid-murid saya itu tentang keberadaan Alvin, ayahnya itu adalah ayah yang seorang mendikte banget tentang apa yang dilakukan Alvin. Setiap kelakuan yang akan dilakukan Alvin itu pasti ada konsekuensinya Pak, pasti ada hukuman. Di situ peraturannya ketat banget katanya di keluarga Alvin. Ayahnya selalu menerapkan disiplin yang benar-benar ketat, dan saat Alvin melanggar itu, Alvin itu otomatis mendapat hukuman katanya Pak. Mungkin karena itu Pak, Alvin jadi ketika di rumahnya dia jadi anak yang disiplin, dan di luar rumah dia melakukan hal-hal yang dia mau Pak. Oh, berarti Alvin di rumahnya terkekang kayaknya itu, dengan aturannya ayahnya. Pak, betul. Mungkin dengan kata lain seperti itu Pak. Sehingga dia meluapkan emosinya atau apa ya, unek-uneknya di sekolah kayaknya seperti itu. Betul itu Bu? Iya. Ya itu, terus saya pikir lagi Pak, selain itu mungkin ya karena Alvin seperti itu, jadi efeknya mungkin ada dua kebutuhan dasar manusia yang tidak dia dapatkan mungkin ya, karena ingin bebas di rumahnya, dia tidak dapatkan kebutuhan itu, makanya dia mencari kebebasan dan kesenangan di luar rumah. Mungkin itu juga Pak. Betul. Luar biasa benar. Berarti kebutuhan kebebasan ya, kebutuhan kebebasan yang tidak didapatkan di rumahnya dan di lingkungan rumahnya. Jadi bisa jadi dia ingin bebas ketika ada di sekolah. Betul Pak, betul sepakat Pak. Baik Ibu. Berarti tadi karena Alvin itu kan anaknya kepala desa, jadi secara materi ya Bu, secara materi kalau kepala desa sekarang itu materinya kan luar biasa kayaknya, itu semuanya ada, jadi fasilitas lengkap, makanya Alvin itu dimanja. Tetapi di sisi lain ada aturan-aturan juga ya dari orang tuanya yang mendikte Alvin juga, ini membuat Alvin terkekang lah istilahnya seperti itu. Iya, betul. Seperti itu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, Bu Nur akan lakukan dalam untuk kembali Alvin? Kira-kira berarti Alvin ini sudah, kalau dulunya Bu tetap seperti apa, sudah lama ini Bu Alvin mengalami? Sebenarnya saya sudah lama mengalami ini. Saya juga sudah bertanya pada wali kelasnya yang kemarin itu Pak, kan sekarang sudah di kelas 5. Saya tanyakan di kelas 4, wali kelasnya yang kelas 4 itu. Ternyata memang dari dulu Pak seperti itu. Cuman semua guru di sekolah itu bukan katanya yang mau gimana, karena beliau memang dari atasnya itu seorang yang mempunyai, sekarang kan ibunya Alvin jadi kepala sekolah, dulu kakeknya juga kepala sekolah, dan kakek buyutnya juga kepala desa di desa kami Pak. Makanya kami segan untuk menegur mungkin Pak dari pihak sekolah, mungkin yang lalu-lalu itu Pak. Oke. Berarti untuk seperti wali kelasnya yang
tua terkait dengan jabatan orang tuanya gimana itu seperti itu. Jadi merasa sungkan. Baik. Mm-mm. Berarti ini sudah Iya, lama Ibu. Baik. iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengembalikan atau Alvin menjadi murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila? Iya Silakan Pak. Ibu. Kalau menurut saya supaya Alvin memiliki karakter profil belajar Pancasila yang saya harapkan, yang terdiri dari 6 elemen itu tadi Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, mandiri, bergotong royong, bernalar etis dan kreatif. Tentunya yang pertama, saya sebelum ke arah yang lebih melebar Pak, solusinya yang pertama saya ingin melakukan pendekatan secara personal pada Alvin tentunya. Itu yang pertama Pak, dan akan saya lakukan selama mungkin saya butuh 1 jam saja untuk melakukan pendekatan personal dengan menanyakan tentang apa yang menjadi penyebab Alvin seperti itu. Kalau masih saya rasa kurang Pak, saya akan melakukan segitiga restitusi pada anak saya Alvin Pak. Untuk saya benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di situ, sekaligus Alvin bisa memecahkan sendiri masalah atau solusinya. Karena ini kan masalahnya sudah lama Pak, dan benar-benar membutuhkan solusi yang benar-benar ekstra. Ya, karena awalnya kan memang segan, tapi kalau saya tidak akan segan Pak untuk membicarakan hal ini pada orang tuanya. Dan yang kedua Pak, tadi ya saya sudah pendekatan personal segitiga restitusi, dan yang kedua saya akan mencoba mengunjungi Alvin, orang tua Alvin ke rumahnya. Saya akan melakukan hal yang mungkin sangat membuang rasa segan itu, karena saya benar-benar menghargai dan menghormati dan menginginkan sesuatu perubahan yang terjadi pada anaknya, pada putranya, tentunya ke arah yang lebih baik dengan perkataan yang sopan. Saya akan membicarakan dan meminta beliau berdua selaku orang tuanya untuk bekerja sama dan berkolaboratif dengan saya dalam pemecahan masalah. Saya akan menceritakan apa yang terjadi pada putranya, sekaligus mencari solusi bersama Pak di situ. Seperti itu Pak yang saya lakukan. Ya Bu, wah, luar biasa sekali Bu Nurul ini ya. Terima kasih Pak. Harapan dan cita-cita Bu Nurul ini sangat luar biasa. Ingin menjadikan murid Bu Nurul yaitu Alvin di sini ingin merubah dari yang kurang baik menjadi murid yang karakter Pancasila, punya tanggung jawab, kedisiplinan, luar biasa menurut saya. Terus kira-kira Bu Nurul kapan dilaksanakan? Kapan ya Pak ya? Karena ini permasalahannya sangat mendesak buat saya Pak. Saya berencana untuk melakukan hal ini secepatnya. Saya akan menentukan jadwalnya. Kalau yang pertama, solusi pertama itu segitiga restitusi atau berbicara secara langsung pada anak tersebut. Itu mungkin besok Pak, besok tepatnya di hari Kamis saya akan membicarakan secara langsung. Ya, kalau orang tuanya karena beliau orang tua Alvin juga bekerja secara aktif Pak, seperti saya di pemerintahan. Ibunya seorang kepala desa dan bapaknya juga seorang pegawai negeri sipil di situ. Kemungkinan saya akan mengunjungi orang tuanya di hari Sabtu Pak, Sabtu sore. Tepatnya setelah asar insya Allah tempat saya berangkat dari rumah menuju rumahnya Alvin. Wah, bagus sekali nih Bu ya. Jadi kegiatan atau yang akan Ibu Nurul dalam membuat rencana aksi Bu Nurul di sini ini berarti untuk pendekatan secara personal, restitusi ini di hari Kamis ya Ibu. Kemudian untuk yang kunjungan ke keluarganya ini hari Sabtu ya Ibu. Iya betul Pak, betul. Waktunya sore ya Bu? Sore. Iya Sabtu sore. Baik.
Baik, Bu Nurul. Di sini kira-kira siapa yang akan Ibu Nurul ajak dalam Yang kegiatan akan saya kegiatan di sini, rencana Bu Nurul yang Mm-mm. untuk yang akan saya ajak ya Pak, ya akan saya minta dukungan tentunya pada kepala sekolah Pak. Saya ingin membicarakan, mengkomunikasikan dengan beliau, sekaligus meminta dukungan pada beliau, karena saya ingin kepala sekolah juga tahu tentang permasalahan yang murid saya alami, dan kepala sekolah juga harus tahu apa yang akan saya lakukan pada murid saya, solusi untuk menjawab permasalahan saya tadi kepada kepala sekolah tentunya. Minta dukungan kepada beliau. Dan yang kedua, saya akan pengalaman pada guru-guru di senior di sekolah saya Pak ya, yang pernah juga mengalami permasalahan yang sama mungkin dengan saya, guru senior atau rekan senior saya. Yang ketiga tentunya yang akan saya libatkan untuk saya minta bantuan, untuk saya minta dukungan, terutama pada orang tua Alvin Pak. Itu yang akan saya libatkan. Dan Alvin sendiri tentunya. baik Bu Nurul ya. Kira-kira selain dari kepala sekolah, guru senior, dan Alvin itu sendiri, ada tidak yang akan Ibu libatkan lagi? Tentunya suami saya Pak. Suami saya juga selain berprofesi sebagai guru, saya juga seorang istri Pak. Tentunya saya meminta izin pada beliau solusinya untuk berkunjung kepada rumahnya Alvin ketika teratasi Pak. Itu saja. Untuk mengingatkan waktunya mungkin Pak pada suami saya Pak. Sayang tolong diingatkan ya hari Sabtu sore saya akan mengunjungi Bapak gitu Pak. Baik. Wah, ini perlu dicontoh ini. Seperti Bu Nurul ini apa ya? Selain berprofesi sebagai guru, ini salah satu istri soleha ini kayaknya. Masya Allah Pak, amin. Terima kasih Pak. Baik Bu Nurul, kita sudah di penghujung ini ya. Iya. Terus refleksi hari ini kita kira-kira apa yang sudah kita bicarakan dari percakapan tadi menurut Bu Nurul? Yang saya dapatkan itu dari sesi percakapan ini tentunya saya awalnya merasa bingung mencari solusinya Pak, karena saya merasa sendirian di situ. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Ferdi, alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang sekaligus jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi pada murid saya yang sering bolos, yang sering telat ke sekolah dan jarang mengerjakan tugas sampai di semua mata pelajaran. Saya di sini Pak Ferdi menjadi wadah bagi saya untuk menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Setelah saya menjawab kebingungan saya mau banyak berterima kasih kepada Pak Ferdi atas kesempatan dan waktunya Pak ya. Sebelum itu juga mau mohon maaf Pak kalau saya mengganggu Pak Ferdi, karena saya ingin bercerita ke Pak Ferdi. Saya percaya Pak Ferdi itu lebih baik orangnya. Ternyata terjawab sudah, saya bisa mendapatkan solusi dari percakapan kita ini Pak, dan menjawab kebingungan saya tentunya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Nurul. Jadi kita kapan ya kira-kira kita bisa saya menanyakan hasil dari percakapan ini? Mungkin minggu depan ya. Minggu depan saya tunggu hasil dari yang nanti Bu Nurul lakukan terkait dengan perubahan dari murid Ibu ya, yang menginginkan murid Ibu memiliki karakter yang berprofil Pancasila. Terima kasih juga Bu Nurul. Siap Pak, sami-sami. Insya Allah kita Sabtunya kan saya berencana ya berkunjung ya. Insya Allah Sabtu malamnya kalau perlu Pak saya ceritakan langsung kepada jenengan Pak. Ya Bu, terima kasih Bu Nurul. Sami-sami Pak. Baik Bu Nurul, kita kembali lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.